Wow, kembali lagi bersama Mimin di channel yang membahas serba viral dunia anime. Channel Anime Viral kali ini akan mengulas anime tergege, terspesial, terbooming, animenya para gaming. Kalau bukan Republic of Gamers, dijamin gak akan suka dengan nih genre anime satu ini. Yaps, dia adalah anime genre gaming dengan grafik terbaik menurut Anime Viral. Tidak lain tidak bukan anime No Game No Life. Walau ini anime sudah lama tamat, tapi sobat Halo Anilovers tetap menantikan season 2-nya yang mungkin akan terdengar oleh studio Nanzao di Jepang sana, yang mungkin nih anime diproduksi lagi. Haha. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan komentar, like, dan luangkan waktu untuk subscribe dan tekan lonceng. Karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa terus update video terbaru, berita anime viral lainnya. Sebelum kita masuk dan bahas berbagai macam storyline anime No Game No Life, kita akan bahas yang menurut Mimin paling berkesan, yaitu ketika No Game No Life diadaptasi menjadi movie dengan judul No Game No Life Zero. Dan ini merupakan fan service sebelum memasuki, lebih tepatnya kalian menonton No Game No Life versi animenya. Gimana enggak gitu? Nih grafiknya di openingnya aja baru masuk udah efek-efek CGI gila. Keren banget sobat Anilovers. Ditambah anjir sound tema yang ngepas banget, bikin mata yang tadinya Mimin nonton ngantuk nih jadi kagak ngantuk. Kita dibuat nggak berkedip sama sekali di openingnya saja. Padahal gila emang film No Game No Life Zero ini. Dan yang anime terepik ini digarap oleh studio yang gak usah diragukan lagi ya saat mengadaptasi anime action full dengan grafik dan sound temanya yang badass gila. Pokoknya jangan diragukan deh untuk studio siapa lagi kok bukan Madhouse. Sequel movie No Game No Life sendiri diangkat dan diadaptasi dari light novelnya sendiri pada volume 6, dan rating movie ini di situs MAL anime ini mendapatkan skor 8,76 dan menempatkannya di posisi 36 pada MAL Ranked. Sekilas kita akan ulas dulu sinopsis dari No Game No Life Zero atau bisa dipanggil NGNL Zero sendiri. Berceritakan 6000 tahun sebelum kejadian di season pertamanya di animenya ya. Pada masa itu merupakan masa yang dimana perang masih terjadi dan kematian merupakan hal yang sering terjadi. Dunia Discworld juga belum tercipta, maupun 10 Plagues atau 10 peraturan dalam dunia Discworld. Cerita berfokus pada karakter Riku, seorang manusia yang ingin menghentikan perang berkepanjangan ini atau setidaknya berusaha membuat koloninya bertahan hidup di dunia yang sudah hancur itu. Awalnya Mimin juga berpikir bahwa Riku atau nanti ini Riku bakal reinkarnasi menjadi Soraya, tapi emang beneran reinkarnasi ternyata. Merupakan orang yang dapat dengan mudahnya menyuruh teman timnya untuk mengorbankan diri demi dia sendiri. Walaupun sadis dan raja tega, tapi saat kawannya bilang Asian C dengan berani bunuh diri, itu manly banget dan malah menjadi daya tarik nih storyline-nya karena mati dengan cara yang GG cuk. Dengan sorot mata Riku yang kosong itu membuat kita para penonton semakin yakin kalau dia adalah orang yang tidak peduli dengan nyawa orang lain dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan di cerita No Game No Life nanti, si Riku ini benar-benar berjuang di tengah-tengah keputusasaan guys. Bikin yang nonton baper air mata, pokoknya berlinang kayak diputus pacar. Nah, si Riku di tengah-tengah keterpurukan, dia ketemu dengan ex Mastina kesasar tuh. Ini bikin ketawa Mimin sumpah. Namanya Sufi yang akan nolongin dia dan mengubah strategi tempur Riku yang selama ini dia terapin. Sebenarnya di awal openingnya pas Riku kecil, dia sudah ketemu si Sufi ex Machina. Mungkin dia lupa kali ya. Haha.
Tapi gara-gara mereka bertemu malah ceritanya sedikit agak down sih, dimana keepikannya mulai berkurang dan hanya berfokus pada Riku dan Sufi, dimana kebanyakan terdapat fan service-nya sih agak ecchi. Untuk unsur komedinya sendiri cukup membuat suka, tapi nggak ngocok perut banget kayak serial animenya No Game No Life. Tetapi segi penempatan cukup lumayan lah. Untuk penggambarannya lebih baik daripada di season pertama, seperti mata Ted yang digambar lebih baik. Dan Mimin baru nyadar di movie-nya kalau mata Ted itu ternyata sebelahan kayak serial anime Ragnarok jir. Nih buat yang nonton ada warning cuk. Jangan gara-gara lu lihat nih anime game dimana si MC bisa masuk ke dalam game, lu nggak bakal bisa masuk ke dalam gamenya cu. Nyadar woi, jangan halu bangke. Dan gara-gara nih anime, bocil admin IG, salah satu admin IG yang ngebahas tentang anime jadi viral. Viralnya karena apa? Karena dibully karena ngerekam dan di streaming pas waktu dia nonton NGNL Zero di bioskop. Ada-ada aja nih bocil plus 62 yang perlu imunisasi dini. Haha. Oke, dari No Game No Life Zero kita akan ngebahas tentang animenya No Game No Life yang diproduksi oleh sama Madhouse, dimana Madhouse sendiri belum mengeluarkan berita tentang kapan season 2-nya anime No Game No Life dibuat lagi, atau nih anime akan diadaptasi oleh studio lain seperti One Punch Man. Dan Mimin sendiri mengangkat dan mereview No Game No Life seri animenya dari beberapa artikel di internet cu. Beberapa website yang mungkin luput dari perhatian para fans anime No Game No Life. Review pertama tentang grafik atau art dari No Game No Life animenya. Art yang dipakai tergolong anti mainstream di No Game No Life ini ya, karena menggunakan garis tepi warna merah. Tapi beberapa penonton termasuk Mimin agak kurang suka dengan ini karena komposisi warna menjadi terlalu tercampur dan kurang kontras. Tapi meski begitu secara keseluruhan masih enak dipandang karena dipadu dengan desain karakter yang tidak monoton dan unik. Anime viral memberi nilai dari rating 1 sampai 10. Mimin akan kasih rating 8 ya. Berikutnya tentang storyline antara anime No Game No Life dan light novelnya. Tidak ada yang berbeda dari alur dalam novel dengan animenya, hanya ada sebagian kecil adegan dan dialog yang tidak ada atau diubah di animenya karena terlalu mungkin vulgar, dan juga ada beberapa adegan yang dirubah waktunya untuk mendapat kesan lebih dramatis. Secara garis besar masih sama, tapi tidak ada salahnya juga membaca light novelnya karena feel-nya juga bakal berbeda. Dan untuk kesimpulan dari kesemuanya anime No Game No Life, ceritanya anti mainstream, permainan yang sangat beragam dan sederhana seperti catur, poker, sambung kata, FPS sampai kejar-kejaran dan lainnya. Tapi karena diiringi dengan sihir, semua menjadi unik seperti catur hidup, sambung kata berwujud dan sejenisnya. Alur yang mudah karena moto Kuhaku itu sendiri adalah selalu menang. Tapi cara mereka dalam memenangkannya yang tidak bisa ditebak. Dan juga di beberapa scan dimasukin parodi dari anime lain, tapi kadang tidak disadari karena penempatan yang pas dengan suasana. Dan berikutnya ada warning karena ini spoiler dan juga Mimin ambil dari beberapa artikel yang mungkin juga luput dari pandangan kalian. Yang pertama adalah pertanyaan tentang apa sih yang terjadi setelah season 1 tamat, dan gimana bila cerita season 2-nya diadaptasi jadi anime. Sebenarnya ya, walaupun jalan cerita anime di anime No Game No Life menggantung, No Game No Life tetap terus rilis tiap volume dalam light novelnya. Untuk tahun 2019 saja light novel dari No Game No Life sudah sampai pada volume 10. Jika kalau menurut Mimin ini light novel No Game No Life diangkat jadi anime setelah volume 6, kemungkinan nih anime bakal bisa mengisi sampai 3 musim karena light novelnya sendiri yang sudah jauh gitu. Berikutnya ada spoiler, sedikit spoiler ya. Kejadian yang pertama setelah season 1 adalah yang pertama ada Sora dan Shiro
yang mengalahkan Old Deus. Dalam episode 12 di bagian akhir anime diperlihatkan bahwa kakak beradik ini dengan berani memanggil dewa yang sudah lama merasuki Miko, pemimpin Barbies, dan menantang untuk bermain game. Dewa tersebut sebenarnya tidak memiliki nama, akan tetapi disebut Sora dengan panggilan Holo yang artinya sama dengan kata Kuhaku, yaitu kosong. Holo merupakan dewa mengatur kepercayaan dan kejujuran, salah satu Old Deus yang berperan dalam perang dewa di masa lalu. Spoiler yang kedua, Sora bakal menikah dengan putri dari kaum Seiren, karena di sini Sora akan menikah dengan putri dari kelompok Exiteo, yaitu Seiren, satu peringkat di atas Humanity. Dan yang buat kaget, mereka memiliki seorang anak, walaupun kenyataan tidak demikian. Anak Sora merupakan hasil dari para kaum Seiren yang secara sengaja mengambil DNA milik Sora ketika tertidur. Berikutnya yang ketiga ada mereka nanti akan bertemu dengan para ex machina Sora dan Shiro. Sufi, kita ke flashback dulu sebentar ya. Sufi merupakan ex machina yang dibuang dari para kaumnya dalam season 2-nya. Bukan season 2-nya sih, tapi dalam No Game No Life Zero-nya. Ex machina akan datang menemui Sora untuk menantangnya dalam sebuah permainan. Para kaum ex machina menganggap Sora adalah sang penyelamat mereka, yaitu sang spoiler, panggilan kaum ex machina untuk Riku, dan memintanya untuk membebaskan mereka dari sifat robot menjadi seperti makhluk hidup. Semua kaum ex machina memiliki perasaan kepada Sora karena postur wajah Sora yang mirip dengan Riku dan juga virus memori data yang dikirim oleh Sufi di masa lalu sebelum dia dibunuh Jibril. Berikutnya, untuk pertama kalinya Exit Lunamana disebut. Lunamana merupakan exit paling misterius di dashboard, melebihi kemisteriusan Old Deus dan Phantasma. Lunamana berdiri pada peringkat ke-13 dengan tempat tinggalnya di Red Moon, sebutan salah satu bulan di dashboard. Saat Sora dan Shiro jatuh dari langit, kalau kita amati terdapat 2 bulan, maksudnya bulannya ada 2 di dunia isekai anime ini. Ternyata di salah satu bulan tersebut ditinggali oleh satu ras yang sudah berada di sana bahkan sejak perang dewa terjadi. Sayangnya belum ada penggambaran fisik apapun mengenai ras ini, jadi masih abu-abu gimana gitu. Belum bisa dijelaskan lebih rinci dan ditampilkan lebih rinci. Oke, itu tadi beberapa spoiler dan apa yang terjadi bila season 2 diadaptasi ke anime. Dan informasi tadi Mimin angkat dari beberapa artikel ya. Jadi kalau ada kesamaan ya harap dimaklumi sajalah. Haha. Karena light novelnya sendiri yang versi translate Indo masih minim ya. Sekian video anime kali ini, dan jangan lupa untuk mengikuti anime musim sekarang karena cukup bagus. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching video by Anime Viral.